Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngecaprok di Rumah Kayu bersama saya Nugroho Adinegoro dan Saya Kuswoyo. hari ini kita kedatangan tamu kan. Ya, Orang tamu spesial yang bisa. spesial banget lah. Alumni psikologi, ngerti tentang perkembangan manusia lah. Manusia. Cara mengembangkan diri, Cara Pak. mengembangkan diri kok Iya. Ya intinya nih banyak ngobrolin tentang apa ya istilahnya talent mapping lah. Talent mapping nih apa ya, kita pengen ngobrol-ngobrol lebih detail lah dengan tamu kita. Ada Teh Hesti gitu ya. Nah, Teh Hesti ini memang expert lah di bidang pengembangan diri manusia. Kemudian juga bisa memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, usia remaja, kemudian juga tentunya berkembang menjadi ya kebutuhan organisasi gitu ya, Atau macam-macam. ini untuk mata pencarian. Kayaknya kita mau profesi apa sih kayaknya? Nah, gitu bener, nih. jangan sampai kemudian kadang-kadang kan manusia nih seiring tumbuh perkembangan usianya kadang-kadang terus berkembang gitu. Terus Kemudian entah apa yang kemudian menjadi pencariannya kan gitu kan. semuanya enak kadang-kadang. Semuanya enak, Wah, gitu. jadi ini enak, jadi ini enak, jadi ini enak. Betul. Kadang-kadang juga bisa jadi kita nggak tahu potensi-potensi kita apa. Ada Banyak yang kan kayak gini. Sebenarnya, bro, sebenarnya keahlian lu di mana sih? Nah, Nah itu dia. Nggak tahu. Apa ya kira-kira ya? Sebenarnya apa sih sebenarnya? Hidup lo mau jadi apa sih gitu ya kan. Nah hari ini kita bakal korek-korek lah sebenarnya potensi manusia itu apa aja sih. Dan ini tentunya penting banget bagi para keluarga gitu ya, para anak-anak muda gitu yang ingin kemudian mengembangkan dirinya menjadi lebih punya karya besar lah di kemudian hari gitu kan. Nah Teh Hesti, sebelumnya bisa kenalan dulu Teh. Gitu kan. Kenalan dulu ya, nama saya Hesti Albastari, saya alumni Fakultas Psikologi Unpad, Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Saya adalah praktisi talent mapping. Nah, sebagai alumni psikologi lah gitu kan, ini kan banyak banget berhubungan dengan psikologi manusia lah gitu. Sampai akhirnya Teh Hesti pada akhirnya kemudian ketemu, kenapa sih kemudian mengguluti talent mapping itu kenapa Teh? Iya, jadi talent mapping ini sebenarnya termasuk aliran baru yang berkembang di Indonesia ya. Kita kalau di psikologi itu kan ada dulu pendekatannya berbasis seseorang itu kurangnya di mana gitu. Nah, kalau talent mapping alirannya adalah strength based psychology. Jadi psikologi berbasis kekuatan. Jadi seseorang itu kekuatan dirinya di mana. Berbeda dengan psikologi positif, ada perkembangannya. Kadang suka disamain nih psikologi positif dan strength based psychology. Tapi kalau strength based psychology, kita bukan saja mengetahui kekuatan kita, tapi juga kita perlu mengetahui kelemahan kita. Kenapa? Supaya kita juga orangnya nggak ngarau ke siku gitu. Jadi kayak nggak semua hal mau kita kerjain. Semuanya mau kita kerjain. Nah, kalau di talent mapping, kita tahu kekuatan kita juga tahu keterbatasan kita. Gitu. Nah kemudian sebenarnya bagaimana sih kemudian orang itu pada akhirnya mengidentifikasi bahwa sebenarnya dia punya kemampuan apa sih? Nah, itu ada caranya. Caranya kita menyebutnya 4E. 4E itu kita mengenali aktivitas yang pertama kita enjoy. Enjoy itu mengenali aktivitas yang kita senang mengerjakannya. Terus kemudian yang kedua easy. Easy itu pekerjaan yang kita mudah melakukannya. Terus yang ketiga excellent, pekerjaan yang kita melakukannya dengan sempurna. Dan yang keempat earn, pekerjaan yang kita bisa mendapat hasil. Nah, kita kan suka ngerjain ya, kerjaan-kerjaan yang kita dapat 3E, tapi kita nggak dapat 4E-nya. Jadi kita kerjain yang 3E pertama, tapi yang keempatnya nggak, yang earn. Jadinya apa namanya? Jadinya hobi. Harusnya hobi itu bisa berbasis penghasilan ya. Penghasilan. Tapi kalau hobi kita menghasilkan, nah itu baru jadi sumber kekuatan kita atau bakat kita. Ya, yang earn tadi ya? Yang earn tadi itu, Teh, gimana tuh? Biasanya kita tuh selesai di hobi nih. Udah kan, berproses bertahun-tahun, earn-nya nggak dapet. Kemudahan, kebiasaan gitu kan, kemampuan itu kemudian bisa menghasilkan earn itu gimana Teh? Nah, yang pertama kan orang suka menganggap bahwa earn itu pasti menghasilkan duit. Nah, tapi sebenarnya bisa juga menghasilkan pengalaman baru, kenalan baru, pengetahuan baru. Nah, si yang 3 itu kan sebenarnya earn juga. Kadang kita nggak ngitung tapi ya. Kita nggak ngitung. Penghasilan rupiah gitu. Padahal nggak hanya itu ya. Ya, saat seseorang mendapatkan
kenalan baru, terus kemudian kenalan, kan kalau kita bilang banyak kenalan banyak rezeki itu. Nah sebenarnya ini nggak ada nih di TM nih, banyak rezeki. Nah itu juga kita dapat tuh, sumber rezekinya kebukanya dari situ. Karena kita mengerjakannya enjoy kan, 3E udah terlaksana. Nah udah sebenarnya tinggal yang keempat. Nah gini Teh, kalau bisa, ini kebetulan gue punya anak kecil nih. Sebagai orang tua nih. Sebagai orang tua nih tua kan, nih. untuk tahu gitu anak kita Punya enjoy potensi, punya enjoy. potensi. Kan biasa anak kecil kalau main-main enjoy aja ya. Bener. Jangan-jangan kita wah potensinya banyak banget gitu. Kan kadang-kadang nggak gini, orang tua tuh menginginkan anaknya sukses itu pasti, Iya. kan? Tapi orang tua juga kadang-kadang tuh ngarahkannya tidak berbasis tadi, Iya. berbasis potensi dia, ke-enjoyannya dia kan gitu Teh. Nah itu gimana caranya orang tua tuh akhirnya jadi, wah kayaknya nih anak nih kayak harus diarahin ke yang memang dia suka atau passionnya dia gitu loh. Banyak orang tua yang masih punya anak 4 tahun, 5 tahun tuh nanya gimana caranya mengembangkan bakat anak saya. Seorang guru berkata gini, sebaiknya malah orang tua nggak tahu bakat anaknya. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau orang tua tahu bakat anaknya, maka ternyata bakatnya berbeda dengan apa Keinginan yang orang tua. keinginan orang tua. Si orang tua itu akan mengarahkan supaya anaknya tuh jangan bakatnya yang itu, yang ngerjain yang ini aja gitu. Karena Jadi kan kita jangan itu apa nih? memaksakan. Ya tapi kan misalnya kita dari nggak tahu nih, sampai bisa menemukan ternyata anak saya lebih suka profesi ini ketimbang ini bagaimana ini? Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, biasanya PR-nya adalah sebelum mengenali bakat anak-anak kita perlu mengenali bakat diri kita sendiri. Oh gitu ya? Iya. Orang tuanya duluan ya? Iya, makanya kita bilang kalau ada orang tua yang pengen talent mapping anaknya, padahal anaknya belum cukup umur, kita ajarkan orang tuanya tentang talent mapping. Jadi kita suruh orang tuanya untuk assessment dulu. Wah, ada assessmentnya ya? Iya. Menariknya, bahkan nggak semua orang dewasa mengenali dirinya sendiri. Jadi perjalanannya kita sebagai praktisi talent mapping itu justru membantu orang tua menemukan dirinya. Termasuk menemukan kekuatan dirinya gitu ya? Iya, menemukan kekuatan dirinya. Coba sekarang kalau ditanya punya kekuatan diri apa? Kita tuh makanya nggak ngerti. Undang Teh itu dalam rangka itu sebenarnya. Kita sebenarnya udah usia begini juga nggak ngerti kemampuan Sebenarnya sih kita mau apa. kemana Mau kita kemana ini? hidup kita itu. Kalau ditanya, Terlambat nggak sih sebenarnya? Itu masalahnya terlambat nggak Sangat sih? ya kayaknya sangat. tapi saya mau tanya lagi, kalau ditanya kelemahan diri bisa nggak disebutin Eh, kelemahan dirinya apa? Kita makhluk yang lemah sebenarnya Teh. Kayaknya lebih panjang biasanya ya. panjang. Lebih panjang. Gua begini kan. Iya. Bisa bangun pagi sederhana kayak gitu-gitu ya. Iya, jadi kita, terutama saya nggak tahu nih, mungkin ini fenomena orang Indonesia aja, kita lebih banyak bisa menyebutkan kelemahan diri kita daripada kekuatan diri kita. Tapi ada juga orang yang bisa lebih banyak menyebutkan kekuatan dirinya daripada kelemahan dirinya. Tapi ada gitu ya, gitu ya. Terus ada juga orang yang bilang saya punya banyak bakat, ada orang multitalenta, tapi ada orang yang merasa saya nggak punya bakat. Kalau kita bilang sebenarnya mereka cuma tidak tahu kekuatan diri itu ada apa saja. Bahkan tidak tahu bahwa yang mereka lakukan sehari-hari sebenarnya kekuatan dirinya. Ada nggak contoh Teh, misalkan Teteh gitu ketemu orang gitu. Sebenarnya saya nggak punya hobi, nggak punya apa-apa gitu. Banyak. Oh, banyak Contohnya? Ya? Jangan jauh-jauh gitu ya. Kalau nggak Contohnya gini ya, kalau nggak maksudnya. kayak gitu nggak ada talent mapping. Iya, iya. Udah selesai dunia, udah selesai kayak gitu. Iya. Talent mapping itu awalnya ada penelitian menyatakan bahwa 80% orang Indonesia salah jurusan. Nah, iya. Nah, Ini hampir sering dibahas ini Teh. Gitu. Iya. Karena aku juga salah jurusan sebenarnya. Kalau naik mobil kesasar Pak itu Pak. Iya benar. Nah, iya, terus nanti akan ada pertanyaan juga. Kita sebenarnya lebih penting untuk tahu jalan hidup kita apa cara hidup kita. Jadi jalan kita lebih penting untuk tahu kita mau pergi kemana atau cara kita untuk mencapai tujuannya gimana, mendingan mana? Mendingan cara. Mendingan cara. Iya. Mendingan cara. Padahal. Padahal. Nah, kalau caranya benar, Iya. naik mobil, tujuannya salah.
jalannya salah. Ya, nanti kita nyari lagi, nanya-nanya. Ada maps ya. Ada maps ya. Google Maps. Ada maps ya. Nanya-nanya ke orang. Nyampe nggak? Ya, selama ini sih nyampe sih. Nah, berarti kan sebenarnya yang diketahui bukan caranya ya, Tapi tujuannya. tujuannya, jalannya. Nah, makanya untuk tahu jalannya itu kita perlu tahu Allah itu ngasih bekal apa sama kita. Nah, bekalnya dari mana? Yaitu tadi bakat, potensi yang kita miliki gitu. Nah, bakat dan potensi yang kita miliki itu yang dilihat di talent mapping. Nah, itu misalnya katakan ini balik lagi kayak Woyo tadi sebagai bapak lah nih Teh, gitu kan. Kira-kira tuh usia berapa sih sebenarnya yang tuh bisa dikenali nih? kita udah mengenali oh anak ini tuh ternyata perkembangannya kayak gini nih. Kayak gitu kan bakatnya kayak gini nih. Sehingga bapaknya ini harus berpikir visioner karena saya nggak yakin Bu ini bapak ini bisa visioner bisa gitu. visioner gitu. Jadi didiklah anak sesuai zamannya. Nah, Iya, zaman betul. kita beda Zaman yuk kita masalahnya beda. kan anak ini kan zamannya pasti berbeda gitu. Nah, itu gimana mengenali sejak ya kalau boleh dibilang sih sejak kira-kira usia berapa sih kemudian kita harus bisa mengenali ini kemudian oh arahnya gini. Karena kan tadi balik lagi banyak orang tua yang ya mohon maaf gitu kan ada orang tua yang punya pekerjaan tertentu dengan status sosial tertentu misalnya ya taruhlah misalnya ayahnya dokter menginginkan anaknya juga jadi dokter bisa jadi kan bisa beda gitu kan Teh gitu. Nah itu usia berapa kira-kira Teh? Usia kalau untuk assessment talent mapping itu usianya sekitar 16 tahun. Oh, Kenapa? remaja berarti ya, remaja. Iya, karena dia kuesioner, dia assessmentnya online. Terus kemudian mungkin ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Selain itu, biasanya minat dan bakat itu udah fix di usia 16 tahun. Oh itu kalau masih kecil bisa berubah-ubah gitu ya? Masih kecil itu Artinya belum ketika perkembangan usianya memang pas lah gitu ya Teh. belum menemukan dirinya. Jadi ada syaratnya tapi ternyata. Jadi Apa bukan tuh? otomatis oh anak 16 tahun kita tes gitu. Tapi kita siapkan. Jadi kita siapkan anak dengan 3B. Apa tuh? Tadi ada 4E ya. Sekarang 3B. Beda-beda aja nih, Di. Banyak aktivitas, banyak ragam kegiatan dan banyak ketemu orang. Oh, itu yang membentuk faktor-faktor itu yang membentuk akhirnya dia punya Kenal dirinya, di kenal sendirinya. bakatnya gitu. Kita pernah kan bekerja, adalah kenalan yang bekerja 8 tahun dia bekerja, tapi kemudian dia hanya mengulang-ulang pekerjaan yang sama. banyak banget itu. Ya kan? Jadi pengalamannya sebenarnya ya pengalaman Sama aja gitu ya. pengalaman orang yang itu-itu saja. Mungkin pekerjaannya administrasi, tapi dia tidak mengeksplor bakat yang lainnya, aktivitas lainnya sehingga baru ketahuan di usia mungkin dia 30 tahun atau 40 tahun, oh ternyata saya punya bakat yang baru gitu. Bukan karena bakatnya baru muncul, tapi karena dia baru tahu tentang dirinya. Jadi dia baru mengeksplor aktivitas itu. Contoh pandemi kemarin. Pandemi kemarin siapa yang baru suka masak? Aku Atau mah dari dulu suka masak Saya sebenarnya. berkebun. Sesekali mas. Heeh. Berkebun kita enggak. Heeh. Nggak ada kebunnya, soalnya nggak ada tanahnya. Iya di kegedean di kebun di. Kebetulan Kebetulan. No, ya. saya punya saudara yang setelah pandemi dia seneng ngobrol sama tanaman. Oh. Jadi menemukan bakat berkebunnya itu pas dia itu aktivitas berkebun jadi aktivitas yang dia gemari gitu. Oh. Tapi gini teh, misalnya fitnya itu kan anak di 16 tahun. Sementara kalau kita hitung mundur dari SD, SMP, SMA aja udah pilihan kan. Apakah kita SMK, apakah SMA, SMA-nya juga kita bisa bagi lagi. Apakah negeri, apakah swasta, apakah yang kurikulumnya sesuai dengan diri kita ini gimana? Iya. Sebagai orang tua kan, kalau kita nunggu 16 tahun kayaknya lama banget jadi. Gitu. Wah, baru ketahuan di umur 17 tahun. Berarti itu mundurnya banyak salahnya nih, jangan-jangan takutnya kan gitu. Gimana tuh Teh? Jadi koreksi kalau saya salah ya. Jadi 3 tahun pertama sebenarnya tahap eksplorasi anak untuk mengenali bakatnya dia. Jadi biasanya ketahuan dari fisiknya, apakah dia orangnya atletis gitu, suka berolahraga gitu kan kita kelihatan ya anak-anak kita tuh kita observasi. Jadi kalau masih belum sekolah, biasanya yang tools yang digunakan adalah observasi. Bisa menggunakan tools observasi talent mapping itu.
Nah, 3 tahun pertama, terus kemudian mempersiapkan dirinya untuk masuk TK. TK kan dia mulai bergaul dengan orang baru ya. Betul. Nah, pas dia bergaul dengan orang baru, kita lihat bagaimana interaksi dia dengan orang lain. Berarti faktor eksternal juga mempengaruhi dia gitu. Dia senang berinteraksi dengan orang apa enggak. Terus kemudian dia banyak bicara apa enggak. Nah, itu bisa ketahuan tuh. Itu biasanya guru punya catatan, laporan. Orang tua dapat tuh laporannya. Jadi kalau dapat rapot itu di sekolah jangan cuma bertanya akademis, tapi bertanyanya Perkembangan si anak. perkembangan Ada si anak. catatan-catatan dibaca, jangan nilainya doang. Nah, 6, ini udah masuk dalam gitu kurikulum ya. Pak, gitu. Zaman Bapak kan dulu masih nilai doang. Itu ada ada. Tolong ditingkatkan gitu kan belajarnya gitu. Iya. Karena yang di atasnya merah semua ya Pak. Kalau sekarang itu udah berubah Pak. Udah berubah ya. Sekarang itu ada laporannya apa ya? Catatan gitu ya Pak ya? Iya. Nah, Catatan-catatan ini gitu. yang menarik. Ini yang menarik. Kalau dulu Iya. kalau bahasa Inggrisnya jelek disuruhnya les bahasa Inggris, Iya. bener kan? Atau matematika jelek lesnya matematika. Tapi kalau dengan pendekatan strength based, kalau matematikanya sudah bagus, justru les matematikanya di situ. Justru orangnya dilesin matematika supaya dia jagonya di matematik. Oh, artinya Jadi- basisnya kompetensinya dia itu gitu ya? Kekuatannya tadi. Nilainya matematika 9, sementara yang lain-lainnya lebih rendah. Ya itu yang dihajar gitu ya. Iya, karena kalau dia udah senang mengerjakan yang lain, mau buat belajar pelajaran yang lainnya, ya udah kaitin aja sama matematika gitu. Oke, matematika bisnis, matematika apa gitu Enggak, ya. itu susah enggak ya. lebih susah Jadi ya. kalau Itu pakai belum pada masanya. Oh, bahasa, misalnya belajar bahasa kaitin sama matematika, Iya. belajar fisika kaitin sama matematika, gitu ya, gitu. Jadi semuanya nanti kedongkrak. Kan dia percaya dirinya tumbuh tuh. Kalau kita mulai dengan mengerjakan, nah, kamu nggak bisa nih bahasa Inggris kamu jelek banget, terus dia terus aja disuruh belajar bahasa Inggris. Jadi artinya bete, dianya bete. Artinya orang tua juga harus bisa memahami bahwa nilai jelek itu juga nggak otomatis kemudian mematikan anak. Intinya kan kayak gitu. Iya, karena Yang dikembangkan oleh talent mapping justru adalah kekuatannya itu gitu. iya di Tapi kalau kekuatannya. jelek semua gimana Pak? Ya minimal kalau misalnya semuanya 5, ya cari yang 6 lah. Ya, gitu ya. Benar. Tapi kalau kan nggak mungkin Pak, rapotnya 5 semua kan nggak mungkin. Iya mungkin. Nggak Iya, mungkin. iya sih. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya faktor eksternal mempengaruhi juga itu ya. Sangat Mempengaruhi, mempengaruhi. ya. Makanya kalau kita lihat tadi ada faktor enjoy itu kan bisa macam-macam. Bisa gara-gara gurunya dia nggak suka, cara mengajarnya nggak enak. Jadi kadang tuh kenapa orang tua jangan cepat menjudge bakat anak, karena ada banyak faktor. Jadi kita cuma boleh checklist. Makanya panduannya checklist. Jadi ada founder buku Talent Mapping Observasi itu yang nulis Pak Andri Fajria, itu dia bikinnya checklist metodenya. Guru tuh diminta, jadi observasi tuh mesti 3 orang yang mengobservasi si anak. Jadi bisa orang tua, Guru gitu guru ya. di sekolah, gurunya ya 2 lah di sekolah. Jadi laporannya ada 114 aktivitas. Nah itu di checklist. Kegiatan hari ini apa misalnya? Oh dari satu kegiatan misalnya dia memasak, akan kelihatan si anak ini dia suka, ada yang sebelum masak dia disusun-susun dulu. Oh, ada yang langsung masaknya gitu ya. Ada yang dirapi-rapiin dulu, Ya, gitu ada ya. yang masaknya perfeksionis gitu, ada yang masaknya ngikutin resep, ada yang masaknya kreatif gitu. Dari satu kegiatan memasak kita tahu bakatnya, gambarannya kira-kira orangnya seperti apa. Artinya talent mapping itu nggak bisa dikerjakan oleh subjektivitas orang tua doang ya Teh? Nggak bisa. Nggak bisa ngira-ngira juga ya. Iya, maksudnya kan kadang-kadang kan orang tua itu kan subjektif Iya, banget lah ya. Gua kayak gini. Nah, ketika kemudian dia clue-nya ketemu dengan talent mapping, kalau penjelasan dari Testi tadi kan memang wah tadi ada 3 observasi nih yang harus dilakukan gitu kan Minimal kan 3 gitu kan. observer ya. Artinya kan ini kan harus ada kerjasama Teh antara orang tua, sekolah, gurunya gitu kan dengan yang lain gitu kan. Nah, ini gimana sih Teh sebenarnya kan bagaimana kemudian peluang-peluang bakat potensi anak ini tuh kemudian dipahami oleh anak. Jangan-jangan anaknya sendiri nggak ngerti gitu. Boro-boro anaknya nggak ngerti. Bapaknya juga nggak ngerti. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan berjalannya menyesuaikan aja dengan kondisi dia gitu kan. Oke dia senang matematik, dia senang olahraga, dia senang olahraga gitu. Tapi kadang-kadang kan dia, wah aku juga nggak tahu karena pengalaman waktu zaman aku
apa ya, SPMB lah zaman dulu gitu kan teh. Itu tuh kan banyak banget ya orang yang mengisi jurusannya itu ketika justru pendaftaran akhir gitu. Oh iya, kan zaman dulu kan Zaman waktu dulu. SPMB. Iya, kalau zaman sekarang anak-anak tuh biasanya orang tuanya malah tolong dong tesin anak saya minat dan bakat gitu. Bahkan kadang-kadang SD atau SMP gitu kan. Terus kemudian saya bilang jangan dulu Bu, mendingan nanti. Atau kadang kita sudah assessment pakai tes minat dan bakat, talent mapping, tapi ternyata dia kurang aktivitasnya. Misalnya, jadi kelihatan tuh ya. kurang gaulnya kelihatan. Iya teh, tadi kan kaitannya sama observasi anak lah, ya kan gitu kan, observasi anak, kemudian juga bagaimana tadi peran banyak orang yang kemudian terlibat di situ gitu. Testi pernah nggak ngalamin ini kasus misalnya, kasus yang berat banget sih mengeksplorasi potensi anak. Atau kadang salah mulu nih. Salah mulu nih anak Kita ini. udah- Jadi kan orang tuanya berharap sih visioner ya ke depan gitu kan. Tapi kadang-kadang kan orang tuh saya punya keinginan anak saya begini gitu kan. Kemudian kasusnya jadi rumit gitu loh ketika ketemu dengan anaknya gitu. Ada nggak sih deh pengalaman kesulitan Menemukan bakat anak. Heeh. Bukan kesulitan menemukan bakat anak ya, Apa tapi sih? memang ada tipe-tipe orang yang sulit menilai dirinya sendiri. Wah, ada ya. Ada. Jadi Kayak gimana ini itu? terkait dengan satu bakat lah, namanya bakat individualization. Jadi bakat ini bisa membuat seseorang menilai keunikan orang lain. Tapi juga bisa digunakan untuk menilai dirinya sendiri. Biasanya kita cek kalau dia sulit menilai dirinya sendiri, dia benar nggak dia nggak punya bakat itu. Kalau dia nggak punya bakat itu, kita minta orang lain di sekitarnya untuk menilai. Oh gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya nggak mungkin nggak ada orang yang, maksudnya nggak mungkin ada orang yang Nggak nggak punya punya bakat bakat, sama sekali. nggak Nggak mungkin. ada. Dan pasti ada yang Pasti menonjol ada tadi yang ya. Ini menonjol. jumlah bakat aja di talent mapping itu ada 34 bakat loh. Banyak juga ya. Jadi 34 Dalam satu bidang. 34 bakat. 34 bakat itu dibagi menjadi 4 kelompok bakat. Yang pertama, bakat yang mendukung seseorang dalam berpikir, Ya. bakat thinking. Yang kedua, bakat yang mendukung seseorang dalam mempengaruhi orang lain, influencing. Yang ketiga, bakat yang mendukung seseorang dalam berelasi dengan orang lain, relating. Dan yang terakhir, striving, bakat yang mendukung seseorang dalam bekerja. Jadi sebenarnya kalau ada orang, misal profilnya, oh dia nih tipe pemikir, ya kan, suka pikir gitu. Atau dia orangnya Hati. senang mempengaruhi orang lain. Gua banget juga tuh. Ada juga berarti. Terus dia orang yang senang menjalin relasi dengan orang Gua banget. lain. Iya, Adi itu Lengkap gua. lengkap ya berarti. Terus tipe orang yang bakat yang mendukung orang dalam bekerja. Jadi gua seorang banget. pekerja. Iya, dia selalu mendukung teman-temannya untuk maju. Gua altruistik. Nah, Tapi dia sendiri enggak. Nah, kutukannya begitu, Pak. Bahaya. Jangan kayak gitu, jangan, nggak boleh itu. lucunya semakin banyak bakatnya, semakin bingung dia Nah, menemukan itu dirinya. Ini kalau dihitung-hitung dari klaster tadi, kayaknya semuanya kuat ini ya, gitu kan. Gitu. Kan bahaya. Bener. Pernah nggak nemuin kayak gitu tuh? Sering. Oh, sering. Justru yang sering Dominan dia berarti yang kan sering gitu. itu kita menemukan berhadapan dengan orang yang multi talenta. Oh, Wah. Jadi multi talenta itu dia bakatnya, semua itu bakatnya dia gitu. Ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget gitu. Kita menyebut orang-orang ini tipenya merah gitu. Kayak multi talent tuh kayak penemu sekolah alam. Oh, Almarhum Bang Lendo Lendo. Novo, beliau juga termasuk orang-orang yang kita sebutnya extraordinary. Oh, tapi berarti jarang berarti. Atau bagaimana? Iya, bukan karena jarang ya, karena datang untuk di talent mapping, terus ternyata pas sudah di talent mapping ternyata muncul nih, bakatnya banyak. Gitu. Tapi pernah nggak orang yang merasa bakatnya banyak ternyata Ternyata tapi zong nggak sebenarnya. ada. Banyak. Oh, Ada lah, ada ya. nggak Lo mah banyak. sombong doang. Kayak lu. Jadi kita uji dari riwayat hidupnya, dari portofolionya. Oh, gitu ya. Jadi memang nggak cukup talent mapping aja. Talent mapping itu hanya pendukung. Jadi kita ulang berkali-kali bahwa ya nggak mungkin pakai talent mapping aja ya, kan bukan dukun ya gitu. Jadi talent mapping itu mesti didukung sama asesmen psikologi, sama Tracking riwayat riwayat hidup, ya. ya, terus interview gitu. Nanti kita ketemu orangnya meyakinkan nggak, apa dia cuma ngomong doang apa enggak. Artinya peran konselor itu penting banget ya di dalam hal ini ya? Atau ya bukan konselor tapi psikolog dan sebagainya itu penting juga ya? Iya Untuk- dong, untuk- justru
talent mapping ini digunakan oleh para psikolog. Jadi talent mapping itu tools digunakan oleh para psikolog untuk mengenali minat dan bakat salah satu asesmen pendukung, tapi juga digunakan oleh para pendidik, pengajar. Kalau di korporasi banyak digunain juga. Digunakan oleh ahli manajemen. Oh. Jadi untuk untuk menemukan potensi karyawan Iya. ya. Ada orang yang besar karena review. Iya benar. Iya. Gitu. Kan kebanyakan orang tuh banyaknya mengkritik kayak netizen lah kan gitu kan. Nah, bisa jadi tuh kan potensi bakatnya memang Nah, itu. itu kekuatan itu. Kekuatan bukan itu. Saya tadi kan ditanya tuh kenapa jadi tertarik talent mapping. Nah, Saya kenapa, jadi Teh? ingat kenapa. Karena di talent mapping ini apa yang tadinya kita pikir kritik atau kita suka mengkritik diri kita sendiri, tahu-tahu itu adalah kekuatan diri kita. Cuman beda salah tempat aja. Oh, jadi gimana? Salurannya beda lah. Jadi gimana caranya nih kritik yang tadi jadi kekuatan nih menemukan tempatnya gitu ya? Iya, jadi kita tuh kadang misalnya dibilang orang yang cerewet atau banyak bicara, ternyata dia seorang pembicara publik. Kalau dia jadi berbicara di depan umum, ya memang di situ tempatnya. Menarik. Menarik. Tapi kalau misalnya balik lagi kan, tadi kan kita bicara anak-anak, bagaimana peran keluarga untuk mendorong anak gitu ya. Kan saya menarik tuh di 16 udah fix nih. 16 tahun. Di assessmentnya mulai 16 tahun. 16 tahun. Nah, di 16 tahun tuh gimana outputnya langsung? Apakah outputnya itu Kelihatan nggak itu? oh kalau ini kayaknya profesinya bagusan di sini nih Oh iya. gitu, kesana nggak sih Teh? Kelihatan kalau dia sudah mengeksplor banyak kegiatan sebelumnya. Tapi kalau belum, kita biasanya kasih rekomendasi pengembangan diri. Oke. Jadi yang sudah kelihatan adalah area ini, misalnya area berhubungan dengan orang lain atau area pelayanan. Yang mungkin bisa dikembangkan adalah misalnya pekerjaan administrasi. Biasanya kita rekomendasikan buat magang. Oh. Magang ini mulai dari SD. SD itu ada magang level 1, ada magang level 2, ada magang level 3. Oh, ada ya ada. Oke. Jadi kalau magang tuh, misal anak suka masak. Nah, biasanya nanti mereka akan dikumpulkan bersama-sama untuk datang ke ahlinya, entah catering di sekitar rumah gitu, di sekitar sekolah, terus belajar bagaimana proses memasak. Itu dilakukan di sekolah alam, dan sebenarnya yang biasa membahas ini Budina Syarifah dari AB Home. Kalau di talent mapping sendiri nggak ada ya maksudnya? Talent mapping sendiri kan hanya metode ya? Talent mapping itu sebenarnya orang taunya kan assessment ya, Iya. tapi sebenarnya kita melihatnya sebagai keseluruhan konsep. Jadi kalau misalnya orang taunya assessmentnya saja, tapi sebenarnya bukan diukur saja, tapi setelah diukur mau diapain? Iya, maksudnya Iya, diarahkan juga diarahkan. misalnya Iya. ketika ada nih yang apa ya istilahnya apa klien atau apa gitu ya. Kemudian akhirnya oh ternyata si A, si B, si C, si D suka masak. Ya udah gitu kan. Dikumpulin kemudian diarahkan untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kalau magang kan ya kan gitu. Dia bentuknya gimana sih? Ada Rancangan programnya gimana sih Teh? ya atau ada badannya Bagaimana nggak? sih kemudian anggotanya ada nggak? gitu kemudian Kayak ada organisasi nggak gitu? Atau gimana? Ini sebenarnya kalau info lebih lanjut tentang program magang bisa cek di AB Home ya, Budina Oh, iya. Syarifah. Tapi kalau kita simpelnya nih kita omongin magang level 1 itu biasanya anak-anak SD berkumpul atau TK SD begitu usia kecil. Mereka cari ini mau apa belajar bikin pizza di tukang pizza misalnya gitu. Terus nanti mereka akan ketahuan dari tadi kan aktivitas memasak aja contohnya kelihatan toh si observasi Iya. bakat anak aktivitas yang Dirapiin suka dulu anak. apa kagak tadi ya? Iya. Nah, nanti dari situ mereka sudah tahu kira-kira apakah saya suka melakukannya, apakah enggak gitu. Terus aktivitas mana yang saya senang melakukannya gitu. Nanti dia cerita. Nah, nanti setelah itu dia tahu oh saya senang memasak. Memasak di bagian apa, memasak apa. Nanti dia lanjut ke level selanjutnya. Mau mengerjakan tugas apa lagi kalau dia memang senang memasak. Contohnya dulu ponakan saya ya. Ponakan saya itu kelas 4 SD dia sudah bikin kue ulang tahun gitu yang kemudian dijual. Gitu dah. Nanti dia cari maestro. Maestro tuh ahli di bidangnya. Chefnya lah. Ya, chef. Jadi kalau dia memang suka masak cariin chef. Kalau dia suka bertukang cari siapa yang memang ahli bangunannya. Kalau dia suka
memperbaiki barang, cari mekaniknya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Nggak langsung cari investor kan teh? Belum. Nah kalau cari investor ada lagi yang dulu kan, lagi. yang senang bikin proposal. Tapi ada nggak sih ternyata si anak A ini bakatnya jadi pengusaha gitu? Ada nggak sih sampai kesimpulan ke sana? Ada. Ada ya? Ada. Nggak hanya profesi. Oh ini lebih cocok fotografer. Oh ini lebih cocok memasak gitu. Ada. Makanya menariknya si talent mapping ini. Talent mapping ini dia menilainya berdasarkan aktivitas. Jadi profesinya mungkin berganti, zaman mungkin berubah, tapi kan kegiatan yang aktivitas rutinnya mama itu aja gitu. Sama. Jadi kita tinggal lihat sesuai nggak dengan aktivitas ini. Oh kegiatan yang terbaru misalnya ChatGPT misalnya atau bikin robot. Nah itu kegiatannya apa sih misalnya? Oh menginput data, kemudian memberikan perintah, kemudian gitu ya. menyusun bahasa, redacting kalau kita bilang. Nah itu kan ya kemampuan si anak ya, itu bisa dilihat. Oh bisa dilihat. Artinya sesuatu hal yang sebenarnya sifatnya mikro banget, yang itu sebenarnya kontinuitas aja gitu ya. Kontinuitas yang kemudian oh ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya tadi bisa jadi rutinitas pekerjaannya bisa jadi beda-beda gitu. Tuh jurusannya anak-anak sekolah. Tapi yang penting Pak adalah basisnya adalah melihat kekuatannya Pak. Iya kan? Karena kadang-kadang kita ditanya kekuatan kagak ngerti kayak saya misalnya. Tapi diomongin kelemahan apal Pak banyak ya kan. Karena kita itu perspektif ya. Iya. Dan bahkan atau itu budaya teh? Bisa jadi inferioritas gitu kan, bisa jadi. Inferioritas kan. Kalau terjadinya pada semua orang ya, makanya kemudian kan kita ubah tuh, kita perbaikilah mulai dari diri sendiri. Jadi mindsetnya harus gitu deh. Bahkan apa yang disebut kelemahan pun ternyata bisa jadi kekuatan diri kita. Contoh misalnya orang yang bakat competition, bahkan ada bakat namanya bakat competition, dia senang bila ada persaingan atau kejuaraan gitu. Tapi kalau kemudian bakat competitionnya di bawah, kalau orang tua kita bilangnya kok ini orang anak ngalahan gitu. Ternyata dia orang yang suka berkolaborasi. Kita collab aja gitu. Iya. Berarti kayak kita jadi kalau ini. Oh iya pasti. Kita nggak merasa berkompetisi. Iya, kita berkolaborasi. Teh, kan seiring usia anak remaja tumbuh jadi dewasa, tentunya kan dia mengalami banyak faktor-faktor lah, faktor eksternal, kemudian juga proses perkembangan dirinya gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya talent mapping masih mungkin nggak sih ketika kemudian anak-anak tuh seiring usianya masih bisa ditemukan potensi-potensi bakat, atau kan dia menjalankan sesuatu yang usual aja gitu. Iya, tentunya masih. Cuman kan kalau dibilang biasanya pertanyaannya bukan itu, tapi apakah bakat bisa berubah apa tidak? Yang tadinya bakatnya dia itu terus kemudian berubah. Sebenarnya yang berubah bukan bakatnya, tapi bagaimana seseorang memandang bakatnya. Oh, perspektifnya jadi beda. Perspektifnya berubah. Kita kan semakin dewasa, tadinya kita pikir kita nggak suka itu, tapi ternyata gitu suka. Iya. Setelah dijalanin gitu ya. Iya, gitu. Atau bisa, tapi kalau ada kejadian luar biasa dalam hidup. Misal kayak pandemi kemarin nih, pandemi kemarin ada mungkin bisa dicek yang sebelumnya perubahan makna kali ya, perubahan makna hidup tuh bisa mengubah, tapi tidak drastis. Misalnya, ya kalau dari 34 bakat mungkin ada 3 atau 4 bakat yang berubah. Contohnya misalnya Kang Adi setelah sebelum S2 dia tidak suka berhitung misalnya. Menghindari statistik. Nah ternyata pas sudah kuliah S2 gitu dipaksa untuk belajar, jadi ketagihan gitu ya. Nah dia jadi orang yang berpikir logis, akhirnya bakat analitikalnya muncul gitu. Padahal sebelumnya analitikalnya abu-abu, mungkin dia lebih suka berpikir filosofis. Jadi padahal semua potensi ini sebenarnya ada ya di dalam diri kita ya semuanya. Iya. Atau hanya tinggal di trigger aja gitu kan, tinggal di trigger. Saya selalu bilang nggak ada orang yang bakatnya minus. Jadi 34 bakat ini ada dalam diri kita, cuman muncul apa tidak. Kadang bisa muncul, tapi kadang bersembunyi gitu. Kadang kan kalau udah muncul terus terasa berkali-kali kan jadi tajam kan, jadi tadi ya. Iya. Nah kalau assessment talent mapping ini kan dikembangkan oleh Abah Rama Royani. Nah itu ada 34 bakat itu bakat yang setidaknya semua orang punya 14 bakat yang dominan.
Jadi kalau kita tidak cukup waktu, kita bisa melihat 7 bakat yang paling dominan, 7 bakat teratas. Apa aja tuh teh? Bakat berwarna merah ya. Contohnya apa misalnya? Bakat communication, tadi ya Komunikasi. sudah disebut, senang berbicara dengan dalam bahasa atau kalimat yang mudah difahami. Terus kemudian signifikan, senang tampil di depan umum atau senang jika pekerjaannya dihargai. Nah, diakui begitu. Terus apalagi maximizer, seorang yang dia senang memberikan hasil yang perfect, yang sempurna gitu. Harus ini harus. Iya. Termasuk kameramen kita juga. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Tadi ya analytical udah ya. Analytical tuh Analytical. orang yang senang berpikir logis dan analitis, senang bekerja rigid dengan dan data sebagainya dan lah angka. gitu ya. Kalau di kelompok influencing itu ada bakat, tadi communication itu bakat influencing, comment itu juga diandalkan untuk mengambil keputusan dalam situasi mendesak seperti bapak kita. Oh, Nah. iya, itu biasanya leader itu yang kayak Iya. gitu. Leaders lah yang kayak gitu. Nah, Itu terus bukan the power of kepepet, bukan ya? Bukan, itu memang insting, Pak. Itu Oh, insting. insting. Enggak semua orang tuh punya kayak gitu tuh. ya, terus ada lagi orang yang senang bekerja dalam kelompok. Nah, kolaborasi, Nah, Pak. itu bakatnya includer. Saya sering ceritanya gini, orang yang kalau dia berkumpul dia suka nyebut kita pakai baju yang dress code-nya apa gitu. Dia perhatikan dress code-nya kalau dia datang ke satu Sebuah acara. acara. Nah, itu includer. Dia senang menjadi bagian dari kelompok. Tapi nih teh, kalau ngomong-ngomong 16 tahun nih ya kan, Iya. mungkin nggak sih analisisnya sampai ketertarikan ke lawan jenis itu sampai ke sana nggak sih? Maksudnya Itu diukurnya pakai alat sampai ukur. Kayaknya nyari pasangan gitu. pas iya kita nih bermodel kayak gini cocok gitu. nih dengan perempuan yang saya lagi deket nih gitu. Tapi nggak banyak juga sih yang kayak gitu. Iya, nggak boleh banyak-banyak nih, satu banyak. aja nih. Karena semakin banyak tadi, kalau Teh Hesti bilang 34 bakat, pusing banget nyarinya. Ada nggak sih Teh kasus kayak gitu? Iya. Ada nggak bisa Nyari dibilang? jodoh tapi berbasiskan Talent talent mapping. Ada kasusnya orang yang mencari jodoh dengan menggunakan talent mapping, tapi kita tidak rekomendasikan karena sebenarnya jodoh itu kan hadiah yang diberikan Allah sama kita ya. Jadi kita menerima apa adanya. Talent mapping digunakan untuk mengenali dia Mengenali dan mengembangkan ya. mengenali dan mengembangkan diri kita ya. Jadi kita menerima apa adanya, terus kadang digunakan untuk memahami pasangan. Itu bahaya. Jadi bagusnya adalah bagus. Bagus ya. Jadi justru misal gini, misalnya Kang Adi orangnya suka bicara, ternyata calon istrinya orangnya suka mendengarkan gitu. Nah, itu kalau matching. Kalau Tapi yang matching. bahaya ini Ini curhat sebenarnya. Pak curhat. Adi suka berbicara. Nah, pasangannya juga suka berbicara. Ini siapa yang nampung masalahnya ini jadinya nih. Iya. Nah, mungkin Pak Adi kalau punya anak, nanti anaknya suka mendengarkan. Suka mendengar. Nah, yang menarik, yang Yang bikin menarik. saya wah gitu, rupanya anak kita itu dilahirkan untuk melengkapi bakat di dalam keluarga kita. Oh, itu yang Kalau kasusnya kayak tadi yang Eh. gue cerita tadi, ya kan? Iya. kayaknya lo ini sendiri kan. curcol, tipis-tipis ya kan? Lu ngelemparin bolanya ke gue. karena pernah begini, kan ada hasilnya aktivitas kedua pasangan ini berdua ini lemah di keuangan. Jadi sama-sama tidak bisa mengurusi keuangan gitu, finansial. Terus kalau suaminya begitu, istrinya begitu, terus gimana? Apakah suaminya mencari istri lagi? Iya, nggak boleh kan? Iya. Jangan. ya Jadi Allah. gimana solusinya? Belajar pihak finance lah, Nah. belajar lah. Oh, pinter. Jawaban yang tepat di depan kamera. Jadi Manajemen finance. itu. Manajemen Jadi finance. sarannya adalah cari konsultan keuangan. Betul. Gitu. Yang penting tuh yang agak susah tuh kita nggak tahu kekurangan kita Kekurangan apa, kita. gitu kan? Iya. Kelebihan kita nggak tahu juga bahaya juga kan ya. Ya dua-duanya kita perlu tahu supaya tidak bias, supaya kita tidak menjadi kucing yang bercermin melihat dirinya seekor singa dan singa yang bercermin melihat dirinya seekor Iya. kucing. Nah, Lanjutin pasangan. jadi begitu pasangan tuh harus saling memahami Kang Woyo. Dia harus memahami. Begitu. Makanya kan ada ayat yang mengatakan dijadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku agar kamu saling mengenal gitu loh Memahami, Pak. ya. Memahami. Nah, mengenalnya pakai talent mapping Pak.
Iya, jadi kita mau menerima kekuatan dan kelemahan pasangan gitu. Nah, sebelumnya kita menerima juga kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenali pasangan kita. Jauh lebih mudah gitu ya. Jauh lebih mudah. Ya gitulah Ya, Kang Moyo, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Jadi penting ya mengenali diri kita, mengenali keluarga kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tadi mengenali anak-anak kita. Dan khususnya mengenali anak-anak. Ya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengurung potensi di dalam diri kita. Gitu. Kalau ini semua energi yang bisa dialirkan kan, wah luar biasa Pak, bangsa ini. Berpikir kekuatan nih tadi nih. Terus apa lagi tuh? Memahami kekurangan-kekurangan kekurangan, kita lah. kekurangan. Dan juga mencari peluang-peluang. Gitu kan Iya. Teh? Ya. Jadi bagaimana tadi pentingnya kita tadi faktor pertumbuhan anak, kemudian juga konsepsi diri kita gitu ya. Kemudian juga beririsan dengan bagaimana kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Karena ternyata tadi kalau kata Teh Hesti tadi, kata Teh Hesti tadi gitu ya. Teh Hesti ya tadi penting juga bagaimana orang lain juga menilai kita. Nggak Teh ya? Iya, jadi kita bisa melihat kekuatan dari diri orang lain gitu loh. Melihat hal baik dari diri orang lain itu sih. Karena diri kita itu adalah cermin keluarga Pak. Gitu ya. Ya kan begitu. Iya. Kadang lu sebagai bapak Iya. itu cermin bagi anak-anak Betul, lu. betul. Kalau bapak aja kayak begini, kemudian tidak bisa memberikan arahan kepada anaknya, nggak berkembang. Tapi paling tidak Pak, kalau bapaknya begini, punya peluang untuk anaknya lebih maju Pak. Itu sama kayak Imam Lebih mudah Pak. Betul. Jadi didiklah anak pada zamannya. Pada zamannya, itulah keberhasilan orang Karena tua. kata Imam Al-Ghazali bilang bahwa kesuksesan seseorang itu bukan karena kesuksesan kita, Betul. tetapi meninggalkan generasi di bawah kita jauh lebih baik dibandingkan diri kita. Betul banget Pak. Gitu Ini loh. luar Oke, Teh Esi, hatur nuhun pisan. Sore hari ini nih. Sore hari ini yang luar biasa Luar biasa. tentang talent mapping. Yang mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa apa ya, punya manfaat besar lah dari pertemuan kita hari ini. Dan mudah-mudahan bisa mengembangkan potensi anaknya, kemudian juga bisa memahami berbagai peluang-peluang yang bisa dihadapkan ke Yang depan. paling penting mengetahui potensi dirinya. Yang paling Itu penting. Oke, begitu saja dari kita di podcast Ngecapruk di Rumah Kayu hari ini. Ruang bercerita, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pantengin channel kita di Ngecapruk Rumah Kayu di semua platform, YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lainnya gitu kan. Tetap subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu di Ngecapruk Rumah Kayu episode selanjutnya.